Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pembacaan Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapatkan kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menjemur-jemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga untuk mengembalikannya ke mulut. Jikalau ia mencemooh, kau pukul. Jikalau seorang pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perbuatan-perbuatan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, kita boleh sama-sama untuk kita boleh memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau mengawali hari kita pagi ini dengan mengucap syukur atas pagi yang baru yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari sama-sama kita dudukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, untuk kami boleh mengucap syukur atas hari yang baru yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Mari berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, bahwa kami lebih mendekat lagi kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, kekal dan tetap untuk selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari bersama kita katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
kita mau sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu. Bersyukur atas kasih setianya yang senantiasa dilimpahkannya atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang Engkau limpahkan. Haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Allahku. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah saat kami menyembah Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja untuk melawat setiap kami, untuk memulihkan setiap kami, untuk menguatkan setiap kami, untuk menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian ini. Katakan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari satu kali lagi kita angkat suara kita, kita angkat menyembahan kita Bapak Ibu. Syukur bagi-Mu Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu, hormat bagi-Mu, pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, kejayaan bagi-Mu, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus namanya, Yesus namanya yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari penuhi setiap kami, penuhkan setiap kami pagi hari ini Roh Kudus.
Biarlah Roh Kudus boleh mengalir memenuhi setiap kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, di situ Roh-Mu bekerja untuk melawat setiap kami pagi hari ini. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan, buat kasih setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk pagi ini ya Tuhan. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya bagi kami ya Bapak untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau berikan hati, telinga untuk kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh senantiasa berasal dari Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan sehingga semuanya itu berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, semuanya shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di Amerika. Dan kita boleh terus setia sudah di dalam doa pagi membangunkan fajar. Jika ada yang baru pertama kali bergabung, baik via Zoom maupun via YouTube, saya juga mengucapkan shalom. Selamat datang, biar kita boleh terus setia sudah di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan menerima firman menguatkan kita, serta kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita.
Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kesombongan, godaan yang memikat, ya. Kesombongan, godaan yang memikat. Saya akan bacakan firman Tuhan saudara nanti secara bertahap ya. Tapi kita sedang melihat saudara satu latar belakang peristiwa bagaimana seorang bisa mengalami kesombongan ya. Salah satu daripada godaan yang sangat memikat dan ini adalah godaan yang besar sekali. Nah, kita bisa melihat ini adalah latar belakang kemenangan yang dialami oleh Raja Daud. Tentu saja kemenangan yang dialami oleh Raja Daud adalah karena penyertaan Tuhan, karena berkat pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 18 ya, sampai pasal 20, maka di situ Daud bersama dengan panglima perang dan tentara Israel boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang, baik melawan Filistin, baik melawan Moab, baik melawan Aram, melawan Edom, melawan Amon, semua saudara, Daud bersama dengan tentaranya berhasil memenangkan peperangan. Hebat sekali, luar biasa. Semata-mata karena penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-20 ya, ayat yang kedua. Setelah Daud memenangkan peperangan melawan Raja Amon dan pasukannya, dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 20 ayat 2, sesudah itu Daud mengambil mahkota. 1 Tawarikh 20, Stephen, 1 Tawarikh 20 ayat 2. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal. Dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Saudara, 1 talenta sama dengan 34 kilo. Ya, jika digramkan 34.000 gram emas. Emas ini sudah ya, berat sekali. Bayangkan, Daud bukan seorang yang tinggi besar ya, dia biasa aja, tinggi rata-rata. Saudara memakai mahkota yang beratnya 34 kilo. Bisa bayangkan ya, itu lebih dari separuh berat badan saya, berat sekali. Nah, saudara, yang lebih berat lagi adalah nilainya. 34 kilo, 34.000 jika 1 gram emas. Ya, baru 34.000 gram dikali 1 gram emas kurang lebih 800.000. Saudara, harga mahkotanya aja yang terbuat dari emas ini 27,2 miliar. Sudah bisa bayangkan itu yang dikenakan oleh Daud. Belum bertahtakan batu permata yang mahal. Berapa ini? Pasti saudara kalau mahkotanya berat, besar, wah, batu permatanya juga sangat besar. Mungkin nilainya bisa lebih dari 5M, saudara ya, kalau itu berapa karat itu. Jadi saudara, kurang lebih lah tafsiran saya, Daud memakai ini kurang lebih 30-35M mahkota. Saudara bayangkan. Betapa saudara ada satu kebanggaan yang luar biasa di dalam diri Daud. Saudara, memang seringkali ketika seorang mengalami satu promosi dari Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan, ya pada awalnya berkata, oh ini semua karena Tuhan, ini dari Tuhan, Tuhan yang menyertai saya, itu mulutnya. Tetapi seringkali sudah dalam hati, mungkin ada satu perasaan, wah hebat juga ya, bagaimana saya bisa memenangkan peperangan lewat melawan Filistin, Moab, Aram, Edom, dan Amon. Nah, sudah kita sekarang baru melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ya, saya akan bertahap ya supaya kita bisa melihat kisah ini.
Nah, di bagian yang pertama, saudara, kita bisa melihat bagaimana iblis menggoda manusia. Tujuannya hanya satu, agar jatuh dalam dosa. Iblis menggoda manusia agar jatuh dalam dosa. Dan salah satu godaan yang paling memikat adalah, saudara, godaan di tengah-tengah keberhasilan. Di tengah-tengah kesuksesan. Apakah itu kekayaan, apakah itu prestasi dalam kehidupan, saudara mencapai jabatan yang tinggi yang saudara harapkan, cita-citakan, saudara mungkin memiliki kekuasaan, memiliki satu koneksi yang luar biasa, saudara memiliki kepandaian apa aja. Saudara, di tengah keberhasilan inilah seringkali ini menjadi satu godaan, saudara, yang sangat memikat, yang seringkali tidak bisa ditolak oleh manusia untuk kemudian jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat ini dari ayat pertama, 1 Tawarikh pasal 21 ya, 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi saudara, ketika melawan Filistin menang, melawan Bani Moab menang, melawan tentara Aram yang kuat sekali, ini Aram juga menang, melawan Amon menang, bahkan jarahan-jarahan membuat Daud sangat amat kaya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kemudian dikatakan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dan Daud memberikan perintah kepada Yoab untuk menghitung dari batas wilayah utara sampai selatan. Itu ditulis sudah di ayat 2 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dari utara, batas utara sampai batas selatan. Artinya itu ya, Beersheba sampai Dan. Itu semua ada di ujung wilayah. Satu utara, satunya selatan. Artinya apa? Betul-betul secara keseluruhan. Suruh hitung semua tentaranya. Dan bawalah hasilnya kepadaku. Supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca sampai di sini, mungkin apakah saudara bertanya, Bu, apakah nggak boleh menghitung jumlah tentara? Ya, nah masalahnya bukan hitungannya, saudara, tetapi Tuhan melihat bahwa di balik semua itu adalah motivasi Daud yang ada di dalam hati. Nah, ini pun saudara diketahui oleh bawahannya, ya, panglimanya. Yoab itu sudah tahu ini, wah ini nggak benar, ini raja pimpinan saya ini sombong sekali nih. Ya, dia udah bisa rasain, terbukti saudara. Yoab itu memberi nasihat. Dan kita melihat ini bagian yang kedua ya. Setelah iblis itu memberikan satu godaan, saudara ya, menggoda manusia agar manusia itu jatuh dalam dosa. Kita lihat sekarang bagaimana manusia itu mengeraskan hati terhadap nasihat. Dan seringkali sudah karena ada jabatan apalagi tertinggi nih, pimpinan tertinggi. Udah kayanya luar biasa. Dan Daud juga mungkin memiliki kesombongan rohani juga karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Yoab memberi nasihat. Sudah kita bisa baca itu di ayat yang ketiga. Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena itu? Jadi saudara, Yoab sebagai tangan kanannya Raja Daud ya, dalam hal peperangan, sudah bisa melihat ini ada gelagat yang nggak beres ini dari pimpinannya ini. Jadi dia memberi nasihat, bukankah semuanya ini sudah merupakan hamba-hamba Tuanku? Ya, Tuhan bisa menambahkan 100 kali lipat lagi. Kalau Tuanku melakukan ini,
nanti yang menanggung kesalahannya ini rakyat ini. Ya, orang banyak ini. Kira-kira seperti itu. Yoab sudah memberikan nasihat. Namun dikatakan di ayat 4, titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Ya, Daud sudah mengeraskan hati. Saudara, kita bisa ingat juga ya bagaimana ketika Daud jatuh juga di dalam godaan lain yang memikat, yaitu godaan seksual ya. Ketika dia mengundang, memerintahkan. Nah, ini udah pakai perintah, ada wibawa, ada otoritas, ada wewenang untuk memanggil Batsheba tidur dengan dia. Ini juga dia memerintahkan. Titah raja ini terpaksa diikuti oleh Yoab. Karena dia panglima, saudara, di bawah Daud, ya dia ikut aja. Semuanya sudah sekalian dilakukan. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud, ayat 5, hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang dapat memegang pedang. Ya, ini orang Israel. Sedangkan orang Yehuda ada 470.000. Berarti kurang lebih, saudara ya, 1.570.000 orang yang dapat memegang pedang. Saya bayangkan ya, jumlah ini banyak sekali pada masa itu, saudara, ribuan tahun yang lalu. Wow, luar biasa sekali. Orang Lewi dan orang Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab, saudara sekalian, titah raja itu dianggap keji, dianggap jahat oleh Yoab. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana pada bagian yang ketiga saya mencatat Tuhan membenci dosa kesombongan. Apa yang dilakukan Daud, saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya sekedar sebagai satu data atau sebagai satu informasi, bukan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan melihat motivasi di balik itu, bahkan orang terdekat pun bisa melihat. Jadi saudara, kita bisa melihat ya bahwa satu tindakan yang didasari dengan motivasi yang tidak benar, biasanya yang mengetahui adalah orang yang dekat dengan kita. Apakah itu pasangan hidup kita udah memperingati, Pak, jangan lakukan itu, Pak. Kok sombong banget ya kelihatannya ya. Ah, kamu ini lu penyertaan Tuhan, ini berkat Tuhan dan sebagainya ya. Kita bisa selimuti dengan kata-kata rohani. Atau sebaliknya suaminya memperingati istrinya, "Ma, jangan lakukan itu. Udah jangan beli barang terus," mungkin begitu ya. "Ah, papa ini gimana sih? Kita hidup udah diberi karunia menikmati." Wah, jawabannya juga bisa jawaban rohani, Saudara, karena sehari-hari mungkin juga membaca firman Tuhan. Tapi saudara lihat, dosa kesombongan ini tidak pandang bulu. Apakah itu adalah orang laki, orang perempuan, orang tua, anak, remaja, ya orang dewasa, tidak peduli saudara apakah dia berpendidikan sangat tinggi atau tidak berpendidikan, ya suku bangsa apa saja, sangat memikat sekali dosa kesombongan itu. Saudara, tetapi dosa kesombongan ini sungguh dibenci oleh Tuhan. Di ayat 7, 1 Tawari 21 firman Tuhan berkata, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Bapak Ibu, mengapa dosa kesombongan ini dibenci oleh Tuhan? Saudara, sebab kesombongan ini menjadi satu asal muasal juga. Mengapa iblis dijatuhkan, saudara, dari surga ya. Iblis bersama dengan membawa bisa berhasil memprovokasi, mempengaruhi sepertiga dari tentara surga, malaikat surga untuk ikut jatuh. Jadi lihat saudara sekalian, kesombongan selalu memakan korban, ya. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan, saudara, melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Lalu dikatakan ayat 8, di sini kita melihat Daud merasa ya, dia peka juga saudara, dan dia merasa bahwa apa yang dilakukannya
setelah dia tahu semua jumlahnya, dia juga merasa ada satu kebanggaan yang luar biasa. Dia menyadari itu. Dikatakan, berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara, dosa kesombongan ini bukan saja di mata Tuhan itu merupakan satu kebencian, tetapi juga saudara di hadapan Tuhan, kesombongan ini adalah kebodohan. Bapak Ibu Saudara, kebodohan bukan karena tidak sekolah, tidak belajar, atau tidak berpendidikan, ya. Tetapi saudara, dosa kesombongan ini mengambil kemuliaan Tuhan. Ya. Dosa kesombongan ini merasa bahwa kehebatannya lah yang sudah membuat semuanya ini terjadi. Dan ini sesuai saudara dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatan orang lain, mengandalkan orang lain, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, 3 hal ini selalu ada di dalam orang yang jatuh di dalam kesombongan. Ketika sudah dia mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, lihat tuh, kalau saya yang turun tangan, semuanya beres kan? Wah, siapa seperti saya? Nggak ada. Ya, itu bisa terjadi saudara, orang karena punya talenta, suaranya sangat bagus, apakah permainan musik dan sebagainya, atau dia dalam dunia usaha, dunia pekerjaan. Nah, kalau sudah saya turun tangan, nggak ada yang bisa berhasil seperti saya. Mungkin gitu ya. Apa saja yang saya pegang pasti jadi uang. Mungkin kayak begitu. Wah, sombong. Sudah, kesombongan bisa terjadi dalam pekerjaan. Bisa juga ibu-ibu rumah tangga dalam mendidik anak. Ya, lihat anaknya tumbuh, sehat, cantik, cakep, ganteng, pandai, juara terus. Wah, ini gara-gara saya ini, ibunya nih ya. Atau saudara dalam prestasi di sekolah, kuliah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan saudara di tengah-tengah pelayanan. Tidak pandang bulu, di mana saja, kapan saja, siapa saja saudara ya, bisa saudara jatuh di dalam dosa yang sangat memikat ini, dosa kesombongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita melihat ya bagaimana dikatakan tadi ya, Daud berkata, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dan kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara sekalian, benar-benar Daud mengalami, saudara, kesombongan yang kemudian juga berasal dari dalam hati, ya. Titah raja itu dianggap sangat keji. Saudara, apa yang dilakukan Daud? Tuhan tahu motivasi di dalamnya, ya. Ada satu kejahatan di mata Tuhan, yaitu kesombongan. Nah, kita melihat bagaimana saudara sekalian di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-35 sampai 37, firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara sekalian, perintah yang dilakukan oleh Daud keluar dari mulutnya, itu berasal dari hatinya. Nah, firman Tuhan memberikan satu ukuran saudara yang tidak pernah salah. Jika hatimu jahat, itu akan keluar juga dari mulutmu kata-kata yang jahat. Jadi saudara, kalau di dalam lubuk hati saudara ada iri hati, dengki ya saudara, maka itu juga yang keluar berupa kejahatan, menghakimi orang lain, mengata-ngatakan orang ya, tidak bisa
mengakui saudara penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang kita lihat apa? Kelemahannya, celahnya yang kita lihat. Nah itu saudara, karena apa? Hatinya jahat, yang keluar adalah jahat. Kalau di dalam hal Daud, case-nya Daud saudara, hatinya jahat dalam pengertian apa? Dia merasa bangga, dia merasa itu semua karena semua karena upayanya, perjuangannya yang luar biasa. Keluarlah saudara dalam bentuk satu perintah. Ayo hitung semua, saya ingin tahu. Wah, kira-kira kayak begitu ya. Jadi semua itu akarnya adalah dari hati. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, di Amsal 4 ayat 23. Karena memang semua dari sini sudah. Itu sebabnya Tuhan mengajari kita, Daud saudara, di tengah segala kelemahannya, kejatuhannya, dia berkata, Tuhan selidiki hatiku, ujilah hatiku, jangan sampai aku berbuat dosa kepadamu. Saudara, setiap hari sebelum saudara tidur, kita berdoa biar kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hari ini ada satu hal sudah di dalam kehidupan kita dari hati ini ada yang tidak berkenan. Ada rasa kemarahan mungkin, kebencian, ada iri hati, dengki. Wah, pasti keluarnya bentuknya kata-katanya tidak baik. Ketika saudara terluka, sakit hati, kepahitan, itu juga keluar. Kenapa orang bisa memaki-maki? Kenapa orang bisa mengutuki? Sudah karena dari dalam hati ini. Ya, seperti yang tadi ukuran yang Tuhan berikan itu dalam Matius 12 ayat 35. Karena dikatakan perbendaharaan di hatinya itu nggak baik. Maka keluarnya adalah juga tidak baik. Tapi kalau perbendaharaan hatinya selalu disucikan, dikuduskan. Nah saudara, hati disucikan, dikuduskan tidak bisa seminggu sekali. Sama seperti orang mandi saudara ya, membersihkan badan. Ya, harus setiap kali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian mengapa kita juga harus makan firman Tuhan setiap hari. Karena itu kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi cermin, mirror yang jujur saudara. Dia bisa berbicara apa adanya. Saudara kalau punya cermin, tidak peduli apakah bingkainya itu dari perak, dari emas, mungkin ditaburi permata. Bahkan saudara, nggak ada bingkainya sekalipun. Tetap fungsinya sama, cermin. Memberitahu apa adanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memberitahu apa adanya. Dan ketika kita menyediakan hati yang rendah, saudara, untuk mau diuji, untuk mau diselidiki, untuk mau ditegur, untuk mau dinasehati, untuk kita bisa berkata, iya Tuhan, selidiki hatiku. Jika Tuhan kau menjumpai ada kejahatan dalam hatiku, ada sesuatu yang tidak benar di dalam hidupku, ada kesombongan, nah itu juga mungkin keluar Tuhan terucap lewat kata-kataku yang sia-sia. Nah, ampuni saya. Ampuni dosa-dosa, pelanggaran, kejahatan. Setiap kali kita menyadari seperti Daud, dia memiliki hati yang lembut dan Tuhan melihat pertobatan yang sejati. Tetapi saudara, apakah ketika kita sudah mengakui dosa kita, ya, Tuhan melalukan, mengampuni dosa kita? Pasti, sudah pasti. Tidak ada dosa yang terlalu besar, terlalu keji. Sampai Tuhan bilang, wah dosa yang seperti ini nggak bisa nih saya ampuni. Nggak ada, saudara. Dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan hanya satu aja. Yaitu dosa tidak mau mengampuni. Itu aja, saudara. Selama saudara masih mau minta ampun, ya, Tuhan pasti saudara datang di dalam kehidupan kita. Menyucikan dosa kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kasih. Tetapi saudara, ketika seseorang sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lepas dari konsekuensi dosa. Tuhan memberikan konsekuensi dosa. Ini merupakan poin berikutnya. Ada 3 pilihan hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud. Kita membaca dari ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad,
pelihat Daud, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan berbicara. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilih salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Jadi saudara disuruh milih, kita bisa melihat itu di ayat 12. Pilihan yang pertama adalah 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawablah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara-saudara sekalian, Daud disuruh memilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 hari kena pedangnya Tuhan. Dan Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya 13 dikatakan, Daud berkata, sangat susah hatiku. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, saudara, konsekuensi dosa itu bisa jatuh ke tangan manusia, bisa juga jatuh ke tangan bisa jatuh ke tangan Tuhan. Nah, Daud dalam hal ini masih diberikan privilege, diberikan pilihan. Kadang-kadang, saudara, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan udah nggak bisa ajukan pilihan. Bisa jatuh di tangan manusia, dipermalukan sedemikian rupa, sangat hebat kehancurannya. Saudara, tapi juga apakah orang jatuh di tangan Tuhan tidak hebat kerusakannya? Sama, saudara ya. Coba kita bisa melihat kerusakannya, kehancurannya di ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Bayangkan saudara, dosa pemimpin, tetapi yang hancur adalah orang-orang yang ada di bawahnya. Rakyat saudara, 70.000 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesombongan satu dosa yang memikat mengajari kita pada hari ini, yang melakukan kesalahan dosa kepala rumah tangga, suami, tetapi saudara dampaknya kepada siapa? Kepada lehernya, istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau dia adalah seorang pemimpin yang memiliki jabatan, maka saudara yang merasakan juga dampaknya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di bawahnya yang dipimpin. Ini merupakan satu prinsip yang kita bisa lihat. Dan itulah yang membuat Daud sangat menyesal. Ya. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem ayat 15 untuk memusnahkan. Dan dikatakan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan oman orang Yebus. Jadi sudah masuk ini ke Yerusalem, mau dipunahkan lagi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saudara, Tuhan itu melihat pertobatan yang sejati. Ketika melihat bahwa Daud sudah bertobat, sudah menyesal sungguh-sungguh, Tuhanlah yang mengambil keputusan berkata, sudah cukup. Jangan lanjutkan lagi hukuman. Cukup. Turunkanlah sekarang tangan. Saudara, bagaimana jika Daud tidak ada pertobatan yang sejati? Ya, dibiarkan saudara. Ya, hukuman mungkin bisa lebih panjang lagi. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang ada di dalam hati Daud. Daud sudah benar-benar menyesal. Sehingga dialah yang bisa mengambil keputusan, it's enough, sudah cukup. Daud menyesal luar biasa. Terbukti saudara di ayat 17. Daud berkata, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku,
Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku, kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kesombongan, godaan yang memikat bisa memikat siapapun. Saudara jangan berkata, oh itu dia memang begitu tuh, makanya rasain. Tetapi saudara sekalian, bisa memikat saudara, bisa memikat saya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita senantiasa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan yang berdampak kepada satu kehancuran, bukan hanya kepada diri orang yang bersangkutan, tetapi kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pahit ini sungguh membuahkan buah yang manis, sehingga kita boleh senantiasa seperti Daud, kita boleh menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, karena menyediakan hati yang tulus, hati yang mau diajar, hati yang mau selalu bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, biarlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga boleh turun atas kehidupanmu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.